Oke, baik. Pada video selanjutnya, ini kita akan melakukan hal yang sama seperti pada video sebelumnya. Jadi, kita akan menyusun program. Sama halnya. Jadi, kita membuat atau menyelesaikan kasus regresi linier, tapi data yang kita eksekusi, yang akan kita eksekusi ini adalah data real. Data real adalah eh, data yang memang eh, didapat secara nyata karena melalui percobaan. Pada data yang akan saya ambil, di sini saya mengambil lewat jurnal Geoscientech yang saya ambil jurnal dari ITS, websitenya ITS, yang berjudul Pemodelan Akuifer Air Tanah dengan Metode Vertical Electrical Sounding (VES). Studi kasus Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Departemen Teknik Geofisika. Jadi jurnal ini saya ambil dari sini. Yang saya butuhkan adalah data resistivity versus kedalaman. Jadi ini yang akan kita regresikan. Kita akan selesaikan melalui eh, program yang sama hanya kita susun seperti video sebelumnya. Di sini kita akan ambil sampelnya saja, data realnya. Jadi kita akan mengambil hasil interpretasi yang titik VES G1. Oke, jadi di sini kita akan mengambil ya yang GE1 aja ya. Kita coba yang GE1 saja. Nah, ini karena nilai kedalaman dan resistivitasnya yang naik turun. Dalam artian ketika litologi atau karakteristik lapisannya itu berbeda, maka hasil grafik yang ditampilkan itu akan tidak tidak linear ya, tidak linear. Nah, untuk kita bisa menyelesaikan secara linear, kita perlu data yang memang fluktuasinya itu tidak begitu jauh, sehingga bisa membentuk linear. Jadi kita akan mengambil yang, jadi saya mengambil yang satu lapisan, lapisan yang dimana itu memuat data titiknya lumayan lah, paling enggak itu 6 titik, sama seperti sebelumnya 6 titik. Hanya saja ini data real gitu ya, karena yang diminta seperti itu. Oke, jadi kita ambil yang litologi pasir dengan air asin. Ini adalah lapisannya. Jadi dalam lapisan ini itu terdeteksi bahwasanya resistivitasnya segini ya, dengan kedalaman segini, resistivitasnya segini. Oke, perlu diketahui bahwasanya untuk resistivitas sendiri, jika kedalamannya semakin dalam, maka resistivitasnya semakin berkurang. Untuk itu kita akan coba untuk memulai programnya. Jadi sama halnya seperti sebelumnya. Ya, sama halnya seperti sebelumnya. Kita langkah pertama akan melakukan import library. Ya. Sebagaimana library ini yang akan kita gunakan. Import library ya. Yang pertama itu kita import NumPy. Baik, SNP. Terus kita lakukan import matplotlib ya. Matplotlib pyplot SPLT. Lalu kita import pandas. Jadi ini adalah senjata kita yang kita gunakan. Oke. Selanjutnya kita lakukan input data. Ya, data di mana nilai X atau sumber X ini adalah kedalaman. Jadi kedalaman ini sebagai variabel bebas. Iya bebasnya. Jadi kita melihat setiap kedalaman nanti berapa.
Dan untuk resistitivitasnya sendiri, dia sebagai variabel terikat karena dia terpengaruhi nilainya yang dihasilkan terpengaruhi oleh kedalaman. Jadi untuk kedalaman sendiri, kita dapat 6 data. Yang pertama ada, saya lihat dulu di sini. Eh, sorry. Oke, ini ada 0,32. Saya foto dulu. Oke, 0, dan 7741. Ada juga 2,324. Ada 2,647. Ada 3,072. Ada terakhir. Oh, udah. Sampai sini aja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus, yang sebagai Y-nya itu adalah sis TV. Kita ini ada 0,944, ada 0,928, ada 0,838, ada ini 0,743, ada 0,665, dan juga yang terakhir 0,995. Oke, jadi dari data itu kita namai data phase ya. Karena ini adalah data phase vertical electrical sounding ya. Terus kita mau visualkan data ini, oke, sudah keluar ini visualnya. Terus kita lakukan plot ya, plot data. Kita lakukan plot data. Jadi data phase, plot, kita pakai jenis scatter, scatter plot ya, scatter, terus X-nya itu sebagai kedalaman, Y, Y-nya itu resistivitas, terus untuk colornya tetap ya, kita gunakan sama seperti sebelumnya, gunakan merah, ya untuk markernya pakai marker square, kotak ya, oke, PLT, plot, title, ya, title, jadi untuk judulnya ini kita ambil, oke, hubungan basis versus kedalaman vertikal vertikal sound.
yang menggunakan litologi atau karakteristik lapisan pasir air asin. Asin. Oke, terus font size-nya kita gunakan 14, terus font kita tebalkan, kita beli X label, multi X label ya, aman, aman, dan size-nya, size-nya 12, oke, terus kita coba tebalkan. Ini hal yang sama kita lakukan pada Y label. Y labelnya sebagai resistif. Oke, lalu kita tampilkan penalty show. Oke, ini adalah persebaran dari data ke dalam aktivitas. Jadi tugas kita adalah memfitkan data untuk membentuk sebuah straight line, ya, garis lurusnya. Jadi garis lurus itu adalah data kalkulasinya, data yang kita sudah hitung, itu garis lurusnya. Sedangkan ini adalah data observasi yang kita dapatkan. Setelah kita lakukan plot, kita perlu set data to array. Oke, set data to array ini nanti akan mengarah ke perhitungan, perhitungan dari matriks. Karena untuk menjadikan atau mencari dari garis lurus itu membutuhkan rumus D sama dengan G kali M. Nah, nanti kita akan mendefinisikan, setelah kita set array, kita akan mendefinisikan D dan G-nya ya. Nanti untuk mencari M, kita menggunakan rumus G transpose G inverse dikalikan G transpose D. Oke, kita set dulu untuk array, MP array, data, res, ini kita transpose-kan, rumusnya transpose, sama untuk Y, MP array, res sorry, yang resistivitas. Kemudian ditranspuskan. Terus kita print, terus kita tampilkan. Print halaman. Isu buka ada. Oh, nah, oke. Okay. Let's see.
Ada salah di sini. Oh, X kita tetap anggap X ya. Itu tidak perlu diubah. X tetap. Ini juga tetap. Oke. Oke, sudah dihasilkan. Set data array. X itu kedalaman yaitu resistivitas. Oke, setelah set data array, kita definisikan define the dan oke. Jadi itu adalah masih ingat kemarin adalah Y copy. Jadi Y itu didefinisikan sebagai variabel yang memuat dari Y. Y copy, lalu perlu diingat bahwasanya untuk matriks G matriks kernel ya, matriks kernel G itu rumusnya adalah jumlah data. Jadi kita butuh jumlah data di sini, di mana jumlah data ini adalah total kita pakai len dari keseluruhan untuk menjumlahkan total data itu pakai len. Ya, oke, jadi matriks G itu jumlah data dikalikan jumlah parameter. Parameternya ada dua ya, ini resistivitas dan kedalaman. Jadi untuk membuat G itu kan dia adalah sebuah matriks ya. Matriks kita butuhkan matriks kosong yang ukurannya itu adalah n data kali n parameter. Di ukurannya segini. Oke. Lalu kita lakukan pengulangan. Pengulangan. Jadi kita pengulangan untuk keseluruhan data. Pengulangan untuk sub data. Jadi matriks G ukuran I 0 X parameternya ada dua. Ini yang kedua adalah I kok yang kedua. Tertulis satu karena satu di Python sama dengan dua, nol di Python sama dengan satu. Oke, dua data ke I, ini data kedua. Oke, oke. Setelah dilakukan pengulangan untuk keseluruhan data, jadi kita minta parameter kan ada dua, jadi jumlah data kali jumlah parameter. Nah, pengulangan ini itu untuk membentuk atau mengisi matriks yang kosong tadi dengan banyaknya data itu tadi ya. Di matriks yang kosong diisi oleh banyaknya data. Makanya banyaknya data tadi kita lakukan pengulangan di sini. Oke, terus kita tampilkan, kita akan print. Oke, print. Oke, ada kesalahan di sini. Oh, digunakan kurungnya pakai kurung Iko. Oke, oke, kita sudah mendefinisikan T dan G. Untuk matriks kosong, kita butuh matriks kosong tadi diisi oleh banyak data, kita lakukan pengulangan. Oke, oke sudah. Setelah itu kita butuh butuh perhitungan ya. Kita akan terakhir adalah M cari M, yang dimana rumus M adalah G transpos G inverse dikalikan G transpos
C. Oke, jadi kita M, ada error, terus ada ini, I. Jadi untuk rank ini, ya, dia itu jumlah kolom independen, jadi tidak saling bergantung. Jadi ini untuk jumlah kolom yang jumlah kolom yang independen, dia tidak saling bergantung. Dalam artian, rank ini digunakan untuk memvalidasi, ya, matematisnya. Jadi semua kolom itu bisa dihitung dengan baik. Jadi pada intinya, ya, untuk rank ini sebelumnya belum saya jelaskan pada video sebelumnya, tapi setelah saya cari tahu juga bahwasanya rank ini intinya dia itu mengecek apakah si matriks ini sudah valid secara matematis. Jadi dalam artiannya itu dia itu sebagai pemvalidasi, bagian pemvalidasinya. Lalu setelah divalidasikan, S ini digunakan untuk eh, set seberapa jauh, ya, atau mengstabilkan data, ya, seberapa jauh jarak antar data. Kalau dari yang saya cari informasi seperti itu, jadi eh, rank dan S yang kita rumuskan sebagai NP linear, P linear, linear LSDSQ. Jadi ini dia itu bertujuan dua ini rank dan S. Kalau kita M itu M, ya kan, AB lah, ya. Kita udah tahu residual kita error, dan rank S ini dia itu mengecek apakah eh, matriks G transpose G itu rumusnya, ya, itu bisa diinverse. Sebagai validasi apakah bisa diinverse, dan juga untuk menstabilkan solusi dari M. Oke, gampangannya dia itu cek aja apakah bisa diinverse itu loh. Makanya kita butuh itu. Karena rumus kita pakai inverse. Oke, itu sesuai atau sepaham pemahaman saya menangkap informasi dari apa yang saya cari. Oke, ini mohon koreksi apabila ada yang keliru. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita butuh kemiringan. Kemiringan mana? Intercept.
ada penunjuk error. Terus kita menghitung dekalkulasi, nah, dekalkulasi rumahnya G kali M. Terus kita lakukan plot. Size. Jadi X, ini dia yang titik yang udah terplot di awal itu dia kita namakan data observe. Operasi terus hal yang sama ini untuk X, dekalkulasi. Jadi ini adalah untuk yang kita hitung, yang sudah kita hitung. Kalau di awal data observasi yang sudah terplot, ini yang kita hitung. Oke, X cal, kita pakai blue garis, terus markersnya kita kasih selisih. Oke, terus label. Oke, terus kita berikan judul. Di hubungan eh, resistivitas versus kedalaman S vertikal aerial sounding pasir, ya, litologi pasir, air, mesin. Oke, font size 12, terus kita font white bold, kita tebalkan, oke, oke. Kita kasih untuk X label. Label kita ambil tadi di awal aja X dan Y. Ini juga terus kita beri teks yang teks string yang nanti akan jadi checkbox, ya. Kita mau set berapa angka setelah koma yang kita mau. Terus ini untuk error kita mau berapa. Ini lalu kita plot teks, ya, checkboxnya ukuran
posisi ya, kita menentukan posisi dari chatboxnya. Nah, backgroundnya, stylenya, jadi ya sudah berakhir ditampilkan BLT Legend, BLT Show. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, oh, masih ada sedikit error. Sebentar, saya cek di sini. Kalau di sini yang kita buat sebelumnya tadi kesalahan, biar tidak ada, tidak ada ini ya. Jadi, oh ini, oke kita tambahi di sini. Di sini satu, satu ya. Oh 1,0. R dengan residual. Oke, begini aja. Oke, kita coba. Ya, oke. Kita kan tidak ada legend. Oke, oke kita tekan tidak ada legend ya. Sebenarnya nggak salah sih. Tekan saja. Hmm. Oke, oke. Jadi ini sudah selesai. Jadi untuk menyelesaikan kasus regresi linear, jadi dalam program yang akan kita buat, kita lakukan yang pertama itu import library ya, terus habis itu kita set data atau input data, lalu kita lakukan plot. Input data di sini kita juga melakukan visual datanya ya. Lalu kita lakukan plot, menghasilkan gambar yang terplotting bahwasanya persebaran dari jumlah data yang dimana keterkaitan antara kedalaman dan resistivitas sudah divisualkan. Di mana di sini ada hubungan resistivitas versus kedalaman, vertikal electrical sounding, pasir, pasir air asin. Ya. Lalu setelah itu kita lakukan set data to array, yang dimana ini uh, berguna dalam perhitungan matriks. Kita harus mengarraykan data. Reshape di sini kita transpose kita tampilkan jadi seperti ini. Kita mendefinisikan T dan G karena itu penting untuk mendefinisikan karena kita penggunaan rumus dari D sama dengan G kali M di sini ya D kalkulasi G kali M, tapi kita definisikan dulu di sini bahwa D itu apa. D adalah variabel Y atau data yang data variabel Y. D, G sendiri adalah matriks kernel G dengan rumus G itu adalah jumlah data dikalikan jumlah parameter. Jadi kita tampilkan di sini jumlah data.
Jadi kita pakai learn, learn itu menjumlahkan semua data, dan parameternya ada dua, ini kedalaman dan resistivitas. Jadi untuk G kita membutuhkan matriks, karena G itu berupa matriks, maka matriks kosong dengan ukuran jumlah data dikalikan jumlah parameter. P0 kita butuhkan. Lalu untuk mengisi matriks kosong, kita perlu lakukan pengulangan karena matriks kosong itu akan diisi oleh keseluruhan data atau diisi oleh keseluruhan jumlah data. Makanya gitu, kita menggunakan for i in range and data, matriks ukuran ini ya. Terus ini kita tampilkan. Oke, sudah jadi ini matriks. Terus kita terakhir kita mencari M, baru bisa mencari M setelah kita mendefinisikan. Dan dari M di sini rank S sama dengan NP lin out DSI. Ini kita perlukan untuk memvalidasikan apakah eh, untuk mencari M kita kan memang butuh inverse. Nah, di sini kita gunakan rank dan S ini sebagai pemvalidasi inverse-nya, juga sebagai pengstabilnya. Ini yang mencari inverse kita butuhkan ini. Oke, ini inverse sudah. Terus kita butuhkan kemiringan. Kemiringan di sini adalah dari garis. Terus untuk interceptnya dia berpotongan pada sumbunya. Terus kita mau cari errornya nanti berapa ketika kita sudah menghasilkan grafik straight line-nya. Ini dekalkulasinya tadi saya bilang. Terus kita lakukan plot. Plot di sini. Untuk yang pertama, plot data observasi ini adalah data yang ini. Ya, ini observasi namanya. Karena ini yang kita dapatkan di awal. Kita lakukan plot lagi untuk data kalkulasi, data perhitungan. Perhitungan, ya. Data perhitungan. Perhitungan nanti dia akan menunjukkan garis yang warna biru. Ini. Ya, slide lainnya ini garis data kalkulasi. Sini kita plot title, ya, titelnya adalah hubungan aktivitas versus kedalaman vertikal vertical sounding pasir air asin. Font size-nya ini ya, label, ya label, oke. Okay. Terus text string-nya ini kita mau gunakan berapa angka belakang koma untuk yang ada di chatbox. Terus kita plot teks chatbox-nya, teksnya. Oke, jadi untuk ini color face color ini untuk yang dalam background, edge colornya untuk yang bagian garisnya. Oke, terus B-box style-nya ini adalah uh, model dari box chatbox-nya. Oke, jadi ini vertical alignment, horizontal alignment ini adalah posisi chatbox-nya. Oke, terus PLT light ini atas data observasi itu yang ini ya, yang merah seperti yang saya plot di awal tadi. Merah ini terus dilanjutkan. Oh, sebenarnya di kiri aja ya, kalau ini menutupi ya. Oke, oke, oke. Berarti bottom left ya, biar tidak menutupi. Oh, malah keluar ya. Hmm, bottom left. Ini bisa kah? Bisa ya, bottom mid. Oh, center ya, center. Not mid. ML ya. Coba center. Berapa yang maunya di bawah kiri sih? Ini ya? No, no, no. Atau di top aja ya. Oke lah, sebenarnya kurang habis. Saat di sini aja lah.
Betul. Ya. Eh, kita atur seperti ini aja. Oke. Jadi dia tidak biar tidak nutupi jumlah ini ya, persebarannya. Oke. Oke, di sini sudah didapat errornya. Sekian 0,07. Terus A plus BX, A itu intercept. Iya, nggak sih? Sebentar. Oke, GPX ini ya, min 0, ini menunjukkan kemiringan. Dan yang 0,91 sebagai A ini dia menunjukkan intercept. Oke, dari grafik ini dapat diinterpretasikan bahwasanya semakin semakin dalam, ya, semakin dalam, itu resistivitasnya semakin menurun. Makanya di sini eh miringnya itu negatif, negatif. Jadi semakin dalam resistivitas pada lapisan pasir air asin sebagai litologinya, itu resistivitasnya menurun. Bisa dilihat ya, semakin dalam resistivitasnya semakin menurun. Dan data yang saya ambil di sini perlu diingat, saya hanya mengambil sampelnya pada litologi atau karakteristik lapisan pasir dengan air asin. Ya, di sini sudah ada banyak percobaannya yang sudah diambil, tapi saya mengambil sampelnya saja di sini. Sebenarnya bisa aja dimasukkan. Cuma jika dimasukkan keseluruhan, misal saya anggap hasil interpretasi GS1 ini saya masukkan semua di sini. Maka, makanya yang terjadi adalah grafiknya tidak untuk linear karena fluktuasinya yang terlalu jauh sehingga membuat grafik tersebut tidak linear dan itu bisa disebut sebagai grafik non linear. Padahal pada tugas atau penyelesaian kasus ini adalah regresi linear. Jadi itu sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah mengambil data pada tugas rumah sebelumnya, yakni data antara X, Y yang sudah disajikan. Namun untuk kali ini kita sudah mengambil data dari secara real, ya. Dan secara real kita dapat dari jurnal Geoscientech dari KPMG Fisika ITS dengan judul Modelan Akuifer Air Tanah dengan Metode Vertical Electrical Sounding Vest dari Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Oke, ini ada Mas Yusril, ada Buwin, Pak Aris, ada Fauzan. Pokoknya ini adalah nama yang tercantum sebagai penulis dari jurnal. Ini saya ambil dari Google Scholar Jurnal 2021. Oke, data yang saya gunakan bersumber dari ini sebagai sampel untuk menyelesaikan kasus regresi linear pada litologi pasir air asin, yang di mana hubungan antara kedalaman dengan resistivitas. Oke, mungkin itu saja pada kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan, mohon dikoreksi. Ini sebagai bahan pembelajaran untuk berlatih. Oke, mungkin dari saya Muhammad Haidarul dengan NRP akhir 006. Saya cukupkan videonya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.